Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Sulaim atau Ummu Salamah binti Milhan adalah ibu dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliyah, Ummu Sulaim menikah dengan Malik bin Nadhr dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anas. Ummu Sulaim masuk Islam bersama angkatan pemula dari kalangan orang-orang Ansor. Suaminya yang mengetahui keislamannya menjadi marah dan berkata, "Ya Ummu Sulaim, adakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?" Ummu Sulaim menjawab, "Tidak, aku cuma percaya kepada laki-laki pembawa risalah itu." Lalu ia mengajari Anas kalimat syahadat. Mendengar Ummu Sulaim mengajarkan kalimat syahadat kepada anaknya, Malik bin Nadhr menjadi marah besar, lalu berkata, "Ya Ummu Ma'bad, jangan kau rusak anakku." "Aku tidak merusaknya," jawab Ummu Sulaim yang dipanggil Ummu Ma'bad. Suatu hari dalam perjalanan ke Syam, suami Ummu Sulaim terbunuh. Mendengar berita kematian suaminya, Ummu Sulaim pernah berkata bahwa ia tidak akan menikah hingga Anas atau anaknya itu dewasa. Namun suatu hari Abu Thalhah yang ketika itu masih kafir datang untuk melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun menolak lamaran tersebut seraya berkata, "Ya Abu Thalhah, apakah engkau tidak tahu bahwa yang engkau sembah adalah batu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepadamu? Apakah engkau tidak malu menyembah semua itu? Jika engkau bersedia masuk Islam, maka aku bersedia untuk menikah denganmu dan tidak mengharapkan mas kawin selain keislamanmu itu." Mendengar kata-kata Ummu Sulaim, hati Abu Thalhah terketuk. Ia menjadi tertarik dengan Islam yang akhirnya membawanya menjadi muslim. Akhirnya menikahlah Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim dengan keislaman Abu Thalhah sebagai mas kawinnya. Selain dikenal sebagai perawi hadis, Ummu Sulaim juga dikenal tangguh di medan perang. Dalam perang Uhud, dengan sigap ia memberi minum kepada tentara muslim yang kehausan dan merawat mereka yang terluka. Ummu Sulaim juga kerap membawa badik untuk melindungi Rasulullah SAW. Imam Qurtubi menerangkan, pada waktu perang Hunain, Ummu Sulaim berada di antara orang-orang bertahan bersama Rasulullah. Pada waktu itu ia memegang unta Abu Thalhah sampai membawanya badik untuk melindungi Rasulullah SAW. Kesabaran Ummu Sulaim dalam menghadapi ujian dan cobaan juga luar biasa, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis ketika ia harus kehilangan sebuah hati dari pernikahannya dengan Abu Thalhah. Ummu Sulaim begitu sabarnya menerima kenyataan tersebut. Saat itu Abu Thalhah sedang tidak ada di rumah. Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian menceritakan kejadian ini kepada Abu Thalhah, biar aku sendiri yang menceritakannya." Ketika Abu Thalhah tiba di rumah, Ummu Sulaim melayani suaminya itu dengan sebaik-baik mungkin. Setelah Abu Thalhah terlihat senang dan puas, Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan kepada Abu Thalhah, "Ya Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu bila suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu kaum itu memintanya kembali pinjaman tersebut? Bolehkah keluarga tadi melarangnya?" Abu Thalhah menjawab, "Tentu saja tidak boleh. Kalau begitu, relakanlah anakmu yang telah diminta kembali oleh yang punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar kata-kata Ummu Sulaim, Abu Thalhah menjadi sangat marah. Keesokan harinya Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kalian berdua dalam malam pengantinmu tadi malam." Ternyata Ummu Sulaim hamil. Selanjutnya keluarga Abu Thalhah dan Ummu Sulaim dikaruniai anak yang banyak,
dan 10 diantaranya adalah penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang anak meninggal dunia, maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Malaikat menjawab, ya. Allah Ta'ala bertanya lagi, kamu telah mencabut nyawa buah hatinya? Malaikat pun menjawab, ya. Lalu Allah berfirman, maka apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Malaikat menjawab, ia memuji kepadamu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di dalam surga, dan namakanlah rumah itu dengan nama Baitul Hamd. Beginilah kisah kesabaran dalam kehilangan yang dicintai, Ummu Sulaim binti Milhan. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.